Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu hari ini biarlah kita terus membangun iman kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya apapun badai persoalan kami akan kuat menghadapinya sebab Engkau yang menjamin kemenangan di hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam situasi apapun, kondisi apapun dalam kehidupan kita, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kami. Walau di tengah badai sekalipun, kami akan tetap tenang saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, kekuatan kami penuh di dalam. Terima kasih, terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari dengan iman kita di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hati kami tenang Tuhan saat kami menyandarkan diri kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih.
saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan. Bapa, Engkau Raja semesta. Kami tenang Tuhan saat bersama-Mu. Yes. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Engkau Raja atas semesta. Kami tenang. Mari dengan segenap hati. Di saat badai kami percaya Kau Tuhan yang menopang kami. Kau Tuhan yang menggendong kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau. Kami tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Tuhan, kami tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur yang jadi pertolonganku Tuhan. Engkau yang menjadi pertolongan dan pengharapan setiap kami. Kami meletakkan setiap hidup kami Tuhan, karena kami tahu bahwa senantiasa pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Segenap hati kami nyatakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu
Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu di hidup kami. Pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberi kami kekuatan di dalam kami menjalani setiap badai kehidupan yang kami hadapi. Biar iman kami tidak goyah, tetap percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Datang dari-Mu, pengharapan kami Tuhan hanya padamu. Kami tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Lebih lagi katakan, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan kami Tuhanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Amin Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan kami. Yes Lord, hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami tidak akan goyah, kami tak akan gentar Tuhan. Amin. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Lebih lagi katakan, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Kami tak akan gentar, tak akan goyah Tuhan. Amin. Ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Tidak akan pernah kami goyah Tuhan dalam iman, percaya kami kepadamu. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, tepat pada waktunya Tuhan. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar di dalam Engkau. Mari lebih lagi saudara bangun imanmu hari ini di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini dengan penuh iman, percaya, katakan, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng
Kami percaya Tuhan, setiap persoalan yang kami hadapi adalah sebuah ujian, agar kami dapat membuktikan kemurnian iman kami. Bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami semua orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami malam ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka telinga kami seperti seorang murid. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, kita percaya kesaksian itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie dan seluruh tim. Ya, perkenalkan nama saya Regina dari Lampung. Iya, shalom yang ada di Lampung, puji Tuhan ya. Umur saya 19 tahun Bu, dan saya mau bersaksi sebagai bentuk pemenuhan nazar saya kepada Tuhan Yesus. Sekitar 2 hari yang lalu ya, saya jam 6 sore keluar rumah untuk mencari makan. Di jalan saya bersenggolan dengan seorang ibu pengendara motor dan ibunya jatuh cukup keras. Di situ selain saya mengendarai mobil, saya juga mengakui kalau memang saya salah Bu. Karena saya parkir di bahu jalan. Dan itu tidak sesuai peraturan. Tidak lama ibu tersebut menelpon suaminya untuk datang. Tadinya saya berusaha untuk menjelaskan, namun percuma saja. Jadi saya hanya bisa terus meminta maaf dan meminta maaf. Setelah suami ibunya datang, akhirnya saya mengantar ibunya pulang. Karena saya merasa bertanggung jawab. Di rumah ibu tersebut saya hanya bisa menangis dan terus meminta maaf. Karena jujur Bu, saya takut untuk melapor kepada orang tua saya. Lalu saat di rumah ibu itu dia mengeluh, dia bilang bagian dadanya sakit karena tertekan oleh salah satu bagian motor. Jadi kami memutuskan untuk membawa ibu itu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ketika mengurus administrasi, lalu dinyatakan bahwa tidak bisa memakai BPJS karena harus ada laporan polisi dan itu kejadiannya karena kecelakaan. Saya pun bingung, dan di satu sisi saya ini hanya seorang pelajar yang belum punya uang untuk membiayai ibu itu. Tapi di sisi lain saya juga tidak mau sampai hal ini ke pihak kepolisian. Akhirnya saya bergumul dengan diri saya sendiri dan saya memutuskan untuk ya udahlah, saya harus pulang ke rumah dan lapor kepada mama saya. Saya berdoa terlebih dahulu Bu sebelum saya bicara dengan mama saya. Awalnya beliau marah, tapi akhirnya kemudian beliau mau ikut untuk ke rumah sakit. Akhirnya mama saya mengurus administrasinya dan puji Tuhan akhirnya bisa membayar dengan memakai BPJS tanpa harus ke kepolisian. Setelah mendapat kamar untuk rawat inap dan berbincang-bincang dengan mama, akhirnya saya dan mama dan berbincang dengan keluarga ibu itu, akhirnya saya dan mama saya pamit pulang. Selama di rumah saya hanya bisa berdoa dan bergumul kepada Tuhan Yesus Karena saya takut kalau terjadi apa-apa dengan ibu itu, terutama dia mengeluh sakit di bagian dadanya. Dan setelah di ronsen ternyata ada pembesaran pada jantungnya. Saya juga merasa bersalah kepada mama saya, dan iblis terus mengintimidasi saya Bu. Tapi puji Tuhan akhirnya saya tengking dan saya perkatakan bahwa saya percaya rencana Tuhan itu adalah rancangan keselamatan dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memang tidak pernah mencobai manusia, tapi Tuhan sanggup untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Saya terus perkatakan, saya imani bahwa ibu itu dipulihkan Tuhan, bisa sehat kembali, beraktivitas seperti biasa lagi.
Lalu saya bernasar kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, kalau ibu itu disembuhkan dan dipulihkan Tuhan, ya seperti sedia kala, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Oh ya, puji Tuhan. Dan sekitar 2 hari kemudian saya dan mama saya pergi lagi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibu tersebut. Puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus dahsyat. Dari hasil pemeriksaan laboratorium semuanya baik dan ibunya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Dan saya imani jantung ibu tersebut sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur Bu kepada Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menolong saya dari pencobaan akibat dari kelalaian saya. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau panjang mungkin kesaksian ini. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Terima kasih juga buat Ibu Debbie. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Amin, amin. Terima kasih buat Regina yang sudah mengirim kesaksiannya dari Lampung, umur 19 tahun. Tapi jemaat Mesbah Doa, puji Tuhan ya. Kita berdoa biar semakin banyak anak-anak muda yang terus ya mengikuti firman Tuhan dan disaksikan. Ya memang saudara, ketika pencobaan datang, tekanan datang, pertama kali pasti kita akan merasa tertekan. Bahkan Regina cerita sempat takut ya, bahkan tidak berani menceritakan kepada orang tua. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya Tuhan juga menuntun, memberi keberanian. Daripada tidak ngomong, lebih baik ngomong. Percayalah bahwa orang tua itu tahu yang terbaik bagi anak-anaknya ya. Dan ketika Tuhan itu melakukan yang terbaik, maka Dia juga turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Iya, dan puji Tuhan ya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Akhirnya semua boleh terselesaikan dengan baik sehingga semuanya menemukan jalan keluar, dan Tuhan juga turut bekerja sehingga semuanya ya ibu itu sembuh. Dan ya puji Tuhan, saya yakin pasti Regina mendapatkan banyak pelajaran karena kita percaya bahwa itulah Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih buat Regina, ya ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua, jangan takut. Ya apalagi anak-anak muda, ketika engkau menghadapi masalah, jangan sembunyi dari orang tuamu, karena orang tua itu adalah tempat terbaik untuk kita lari dan berkata dan minta pertolongan ya kepada orang tua. Orang tua itu wakil Tuhan di dunia. Jangan menyembunyikan sehingga kita terintimidasi oleh iblis ya. Tapi mengakui dosa itu baik, kata firman Tuhan. Terima kasih buat Regina. Ya kita akan lanjutkan saudara untuk pembacaan firman Tuhan. Ya seharusnya hari ini kita 1 Tawarik 26 ya, tapi saya akan langkahi karena ini semua tentang hanya nama-nama saja, tidak terlalu penting. Tentang para penunggu pintu ya, bahkan ini semua nama-nama, saudara bisa baca sendiri. Pasal 26 dan 27 ini semua tentang nama-nama. Saya akan lanjutkan, langsung kita lompat 1 Tawarik 28 ya. Ayat yang pertama, pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin, rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda ya. Dan termasuk kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 2, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan sebangsaku. Ya, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya, jadi kita tahu bersama Daud tidak diizinkan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ya, karena tangannya berlumuran darah, ya sehingga Tuhan tidak mau Daud membangun rumah baginya, dan Salomo dipersiapkan. Ya, kita lihat saudara di pasal-pasal ini ya menyajikan tentang transisi dari Daud ke Salomo sebagai raja Israel. Ya, di sini
kita melihat ya bahwa Daud itu fokus pada hal yang positif ya, pada rencana Allah bagi Israel dan janjinya bagi keturunannya yaitu Salomo. Ayat yang ke-3 sekarang. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya. Ayat 4, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari anak-anakku sekalian, sebab banyak anak-anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Ya saudara, kita lihat ya Daud bersyukur karena Tuhan mengokohkan kerajaannya, bahkan mengaruniakan kepada Daud anak-anak. Tetapi yang dipilih Tuhan untuk membangun rumah Tuhan itu adalah Salomo ya. Dan Daud sebelum meninggal mengatur semuanya secara baik supaya kalau orang itu sudah terlanjur meninggal susah saudara untuk mengaturnya, tentang warisan, tentang jabatan, itu anak-anaknya bisa berebut ya. Tapi Daud ini diberi hikmat. Ya, dia mengatur semuanya sebelum dia meninggal. Kita tahu kerajaan Israel itu memang adalah milik Tuhan, bukan milik Daud ya. Atau milik siapapun juga, tetapi Israel itu milik Tuhan. Jadi Raja Israel itu adalah wakil Allah, ditugaskan untuk melaksanakan kehendak Allah bagi bangsa tersebut. Dengan demikian Allah bisa memilih orang yang dia inginkan untuk menjadi raja tanpa mengikuti jalur suksesi yang biasa. Daud bukanlah keturunan Saul dan Salomo bukanlah putra sulung Daud. Tetapi hal ini tidak masalah karena Allah yang menunjuk mereka. Jadi sebenarnya ada aturan untuk memilih seorang raja di Israel. Kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya di raja-raja saudara, itu yang harus menjadi raja pasti adalah anak sulung. Ya, tetapi kita lihat di sini saudara ya, ini Salomo itu dikatakan dia bukanlah anak sulung ya dari Daud. Ya, Salomo itu ya bukan putra sulung Daud ya, tetapi Tuhan menunjuk dia. Jadi secara garis besar ya tidak mengikuti prosedur ya. Kalau prosedur yang ada itu putra sulung yang harus naik. Tetapi kalau Tuhan berkehendak ya seringkali tidak mengikuti aturan yang ada saudara. Dikatakan di sana ya bahwa Tuhan yang menginginkan Salomo ya, dan bahkan Daud juga bukan anaknya Saul, bukan keturunannya Saul, tapi Tuhan mengangkat Daud. Ya, dan tidak mengikuti jalur yang sudah ditetapkan seperti biasa. Ya, kalau Tuhan mau berperkara ya suka-sukanya Tuhan, saudara. Ya, dan di sini kita lihat ya secara ya prosedural ya Salomo ini sebenarnya tidak bisa menjadi raja karena dia bukan putra sulung. Ya, tapi kalau Tuhan yang mau seperti itu ya mau diapa saudara ya, maka mereka harus taat. Ya, dan Daud akhirnya memberitahu Salomo untuk ya mentaati semua perintah Tuhan dan untuk menjamin kemakmuran Israel dan kelanjutan keturunan Daud pada tahta kerajaan. Ya, ini adalah sebuah tugas yang serius ya dari Raja Daud, dan Daud meminta agar Salomo mempelajari dan mentaati semua hukum-hukum Tuhan. Pengajaran dari kitab suci itu adalah kunci untuk memperoleh amanan, kebahagiaan dan keadilan. Ya, dan kita melihat di sini saudara, akhirnya ya Daud mengingatkan agar Salomo jangan mengabaikan kehendak Tuhan, melalaikan pengajarannya, melalaikan firman-Nya. Kenapa? Karena itu adalah sumber kebahagiaan, kemakmuran. Dalam hidup kita pun seperti itu saudara. Ya, bagaimana kita mau sukses, diberkati Tuhan, ikuti firman Tuhan. Jangan melangkah keluar dari firman Tuhan saudara. Dikatakan di sana
ya, bahwa Tuhan sudah memilih Daud dan keturunannya. Ya, dan ia telah berfirman kepada Salomo, ya, kepada Daud, bahwa Salomo dialah yang akan mendirikan rumah. Ya, dan Tuhan berkata, dia akan memanggilku Bapa dan aku akan menjadikan dia anakku, dan ya, aku menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi ingat, kunci dari berkat Tuhan itu taat patuh pada firman Tuhan, saudara ya. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi kita jangan hanya menuntut ilmu, tapi mari belajar menuntut firman Tuhan. Artinya apa? Mengikuti semua perintah Tuhan, kejar firman Tuhan itu sampai kita mendapatkan. Ya, ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, Daud mengingatkan kepada Salomo, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, jangan pernah, kenalah ya Allah ayahmu. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang ayah. Daud mau Salomo mengenal Tuhan seperti dia mengenal Tuhan. Makanya dia bilang, kenalah Allah ayahmu. Saudara, beranikah sebagai orang tua kita berkata begitu seperti anak-anak kita? Saya berkata kepada anak-anak saya, Tuhan yang mami sembah itu Tuhan yang ajaib. Ya, karena itu kalian juga harus percaya kepada Tuhan yang ajaib itu. Ya, ini adalah tugas kita mengingatkan kepada anak-anak kita. Ya, sebab Tuhan itu dikatakan menyelidiki segala hati, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah. Dia melihat, memahami segala hal dalam hati kita. Daud mengetahui hal ini dengan cara ya dia mengenal Tuhan, ya dia taat kepada firman Tuhan, ya, dan akhirnya Daud itu mengambil banyak pelajaran terutama ketika dia jatuh dengan Batseba, ya, dan Daud berada dalam sebuah penyesalan yang besar karena dosa yang pernah dia lakukan, saudara. Ya, sehingga Daud belajar dari kelemahan-kelemahannya itu, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-10, ya, dikatakan ya ayat yang dan engkau, ayat yang ke-9, dan engkau, ya, di sana Daud berkata ya bahwa kenalah Allah ayahmu, ya. Dan Daud sangat berpesan kepada Salomo agar dia jangan bermain-main, ya. Engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu, dan jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Satu yang Daud ingatkan kepada Salomo, ingat ya, kalau engkau mencari dia sungguh-sungguh, dia akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi begitu engkau meninggalkan dia, melupakan dia, maka dia akan membuang engkau dari hadapannya. Ngeri, saudara, kalau sampai kita dibuang oleh Tuhan. Keadaan kita terkutuk, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, dan Salomo berkata ayat 10, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau. Dengan kata lain, ingat baik-baik, jangan bermain-main. Tuhan yang sudah pilih engkau. Lalu
Ya, ayat 11, Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana pembangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaraannya, kamar-kamar atas, kamar-kamar dalam, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan, bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberi emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil rumah ibadah. Ayat 16, kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja perak untuk meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendil-kendil, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan untuk kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Saudara, kita lihat Daud memberi bagi rumah Tuhan itu tidak ecek-ecek loh. Emas, perak, semua terbuat dari emas, peralatan-peralatan perabot di rumah Tuhan. Itu artinya apa? Daud adalah orang yang menghormati Tuhan, memberi segenap harta kekayaan yang dia punya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Kita belajar saudara untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita, pelayanan kita, hati kita, semua kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan itu melihat hati. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat hidup kami, pelayanan kami, harta kami, uang kami. Ajar kami untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup membalaskannya lebih daripada yang kami pikirkan. Kami mau belajar menyerahkan seluruh hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus setia di mezbah doa. Tuhan memberkati yang sedang ada masalah pencobaan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit hari ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Apapun sakitmu, percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Percaya Tuhan sanggup menjamah dalam nama Yesus. Juga bagi setiap saudara yang menginginkan pemulihan dalam hal keluarga, rumah tangga, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, keluarga, anak-anak yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa biar pemulihan Tuhan boleh terjadi. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu ya Tuhan. Bawa setiap kami untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja sehingga semuanya boleh dilunasi.
Ampuni dosa kami kalau semua terjadi karena kesalahan kami. Kami mau bertobat Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, kami bersyukur. Pemilihan umum sudah selesai. Kami juga berdoa biarlah keputusan yang terbaik datang dari Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya siapapun presidennya itu adalah keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati Tuhan agar hujan pertobatan tercurah, semua orang berbalik dan bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Mari saudara buka hati dan tanganmu malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.